Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Terbukti pada siang hari ini, pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 2 Sukoharjo dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Tuti Maria, Sarjana Pertanian, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, serta tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk memperlancar acara pada pagi hari ini, kami bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk menghemat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Tanah padaku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru penggerak SMK Negeri 2 Sukoharjo, yang sangat saya cintai dan juga sangat saya banggakan, Bapak Ibu guru yang menjadi tamu undangan pada acara diseminasi guru penggerak di SMK Negeri 2 Sukoharjo ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita juga selalu bersyukur atas kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur ini juga selalu bisa menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau saat yang mulia. Alhamdulillah 3 bulan saja kita sudah melihat perkembangan yang luar biasa, yang mana mudah-mudahan sesuai juga tadi kita mendengar ya apa yang disampaikan juga oleh Bu Novi ya. Diharapkan kita semua ini semua menjadi guru penggerak gitu ya Bapak Ibu. Marilah kita selalu tadi berpikir positif, juga selalu memperhatikan tadi siswa itu maunya apa. Jadi kita jangan hanya berpikir
kepada diri kita sendiri harus dihormati, harus diri, tetapi kita juga harus menyelami siswa kita itu bagaimana. Kenapa dia seperti itu? Dia dalam kondisi apa? Orang tuanya seperti apa? Mungkin ada tanda kutip siswa kita yang ada rodol nakal misalkan ya. Tetapi kita hanya memberi statement siswa itu nakal. Tetapi kita nggak mau tahu kenapa dia menjadi nakal. Nah itu yang perlu sekarang kita pahami. Kenapa dia menjadi seperti itu? Dicari. Oh anak ini maunya belajar seperti ini. Dalam satu kelas 36 siswa pasti punya pikiran berbeda, karakter yang berbeda, keinginan yang berbeda, karena memang mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Tingkat penghasilan orang tua, keadaan kondisi rumah, mungkin orang tua tidak lengkap di rumah dan lain sebagainya. Nah, mari sama-sama dalam waktu tadi mungkin perlu juga kita beri garis bawahi tadi ya 15 menit sebelum mengajar, atau mungkin tidak 15 menit lah. Beberapa menit sebelum mengajar 5-10 menit, jangan langsung mengajar itu langsung nulis ini hari ini pelajarannya ini, tidak ya. Mari kita ajak dulu ngomong-ngomong siswa-siswi kita, memberi wawasan dan lain-lain, mungkin memberi motivasi dan lain-lain supaya siswa lebih tertarik kepada materi-materi yang kita ajarkan. Begitu ya Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terus semangat ya Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak, teruslah bergerak dan menggerakkan. Indonesia tumbuh berarti SMK 2 Negeri 2 juga tumbuh, berkembang, maju, luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya adalah dari Ibu Rini Wahyuningsih yang akan menyampaikan materi perubahan paradigma dan konsep disiplin positif dan motivasi. Kepada Ibu Rini Wahyuningsih, waktu sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tuti sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukoharjo. Alhamdulillah sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak dan Ibu Guru sebagai tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas nggih. Mulai hari ini sebenarnya sudah tatap muka, walaupun mungkin belum 100%, tapi paling tidak sudah ada intinya istilahnya gerakan positif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Perkenalkan, di sini saya Rini Wahyuningsih sebagai calon guru penggerak angkatan 4, salah satu peserta dari SMK Negeri 2 Sukoharjo. Izinkan di sini kami untuk mensosialisasikan budaya positif pada materi yang sudah kami pelajari sekitar 3 bulan terakhir nggih. Di sini materinya yaitu berupa modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya membahas masalah budaya positif, tentu Bapak dan Ibu Guru selama proses pendampingan ke siswa itu kan sudah beberapa tahun ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang baru kemarin? Enggak ya, semuanya sudah merupakan Bapak Ibu Guru yang lama mengajar. Jadi intinya memang sudah berpengalaman dalam proses pembelajaran. Sekarang begini Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu, mungkin ada yang bisa memberikan ilustrasi sedikit. Pada saat Bapak dan Ibu Guru memberikan pembelajaran kepada siswa, itu punya motivasi atau punya tujuan apa? Nah, tadi saya ulangi, untuk yang budaya positif, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua tentang konsep disiplin positif dan motivasi, nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan dasar yang akan disampaikan oleh Bu Khairul.
Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang keenam yaitu segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Dina. Bapak Ibu, pada saat kita mengajar, kita kan mulai dari persiapan pembuatan RPP dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita mengajar itu terkadang belum bisa memahami anak secara utuh, nggih. Itu yang saya alami sendiri terutama. Nah, di sini untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu strategi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, bentuk disiplin yang merupakan unsur utama dalam membentuk budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah sesuai apa belum? Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, yang tertanam dalam benak panjenengan itu apa? Apa Bapak Ibu? Kata disiplin, tertib nggih? Tertib. Selain tertib apa? Ada hukuman. Jadi selama ini yang kita pahami, kata disiplin itu tertib, kemudian patuh, kemudian ada hukuman dan lain sebagainya. Jadi intinya anak melaksanakan kedisiplinan itu dengan merasa apa? Terpaksa. Padahal ya, tugas kita itu bagaimana caranya menanamkan dalam diri anak itu melaksanakan kedisiplinan itu timbul dari dalam diri siswa. Jadi timbul secara intrinsik, walaupun pada awalnya mungkin timbulnya dari luar. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, misalkan ada siswa itu disuruh untuk memakai helm, memakai helm. Atau mungkin kita sendirilah pada saat kita memakai helm itu terkadang motivasi dalam diri kita apa? Apa Bapak Ibu? Iya, tidak ditilang ya Bu Ati. Jadi pada saat kita memakai helm itu terkadang memang ada motivasi yang lain. Mungkin pertama agar tidak ditilang, kemudian yang kedua biar selamat. Masih banyak untuk alasan yang lain. Padahal terkadang kita melihat ya, kalau kita saja mungkin keluar rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin terkadang kita keluar kan tidak memakai helm biasa saja, karena apa? Alasan ribet dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menyadari ternyata menggunakan helm itu sebenarnya itu untuk keselamatan kita. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, maka pada saat kita menggunakan helm itu sudah timbul dari dalam diri kita sendiri. Kesadaran, ya benar. Kemudian contoh yang kedua, ini yang saya alami sendiri. Kemarin pada saat saya mengikuti program calon guru penggerak, itu awalnya itu kan disuruh sama Pak Warsito Ketua BC saya, Bu silahkan jenengan ikut program guru penggerak, ini bagus loh Bu nantinya. Padahal kan selama ini saya jarang ya tertarik dengan hal-hal seperti itu. Diklat, kemudian seminar itu saya rasanya kok males gitu Saya lebih fokus pada BC Bu, pulaan, kemudian buat laporan per bulan, ngetik angka dan lain sebagainya. Kemudian di sosial juga pilihan bareng-bareng, jajan bareng gitu Terus kemudian membuat laporan dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya juga mengajar matematika Bu, jadi berkaitan dengan angka juga. Jadi hampir setiap hari itu bergelut dengan angka. Nah, tapi setelah saya dipaksa oleh Pak Warsito, itu artinya kan ada motivasi dari luar Ternyata
setelah saya mengikuti materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai terakhir 1.4, itu ternyata materinya itu saya merasa kita sebagai seorang guru itu butuh materi itu. Kenapa? Karena kalau dulu kita berpikir siswa itu ya, itu harus manut sama guru, tidak mengerjakan tugas, kita paksa untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Padahal setelah kami mempelajari modul 1.4 terutama ya, kita itu harus apa? Harus mengetahui bahwa siswa itu pada dasarnya itu memiliki keistimewaan masing-masing sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ siswa memiliki kelebihan dan kita diminta untuk menuntun mereka biar dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau timbul kesadaran seperti itu, oh ternyata awalnya itu saya ada motivasi dari luar. Tetapi setelah saya memahami materi yang ada di dalam itu, ternyata timbul dalam diri saya, oh ternyata materinya bagus, yang bisa saya terapkan ke diri saya sendiri maupun kepada anak didik saya. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai seorang guru ya, bagaimana menanamkan budaya positif itu kepada anak didik kita agar timbul motivasi itu dari dalam. Walaupun pada awalnya memang motivasi itu harus dipaksa. Nanti kalau pada akhirnya kok timbul kesadaran dari dalam diri anak sendiri, maka kita akan menjadi orang yang berhasil, intinya seperti itu. Terus kemudian tadi kita sudah membahas masalah budaya positif dan lain sebagainya ya. Padahal kita belum tahu budaya positif itu apa toh. Mungkin ada yang tahu budaya positif itu apa? Yang baik-baik, karena positif ya. Tapi kalau corona positif nggak baik ya Bu ya, nggak baik ya. Tadi ada yang menanyakan apa budaya negatif, ada budaya positif dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk budaya positif itu merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan atau mungkin keyakinan-keyakinan yang didasarkan pada siswa yang dilakukan di sekolah, di mana kebiasaan itu agar bisa membentuk karakter anak itu memiliki jiwa yang kritis, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila perlu diadakan pembiasaan-pembiasaan seperti tadi. Karena kenapa? Kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan ke siswa dalam lingkungan pembelajaran, tentunya lama-lama apa Bapak Ibu? Akan membentuk karakter pada diri anak itu dari dalam. Nah, tentunya di sini untuk membentuk karakter siswa butuh kerjasama dari semua pihak. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi mulai dari kepala sekolah, kemudian waka, kemudian kaprok, kemudian semua bapak ibu guru yang mengajar, guru dan karyawan ya. Selain itu juga siapa bapak ibu? Orang tua juga harus terlibat. Jadi orang tua, kemudian masyarakat sekitar juga harus terlibat. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dari beberapa aspek tersebut. Jadi untuk membentuk siswa yang memiliki budaya positif memang harus kerjasama dan dukungan terutama dari beberapa pihak dan sarana prasarana. Terus kemudian untuk disiplin tadi sudah ya Bapak Ibu. Tadi kita harus merubah paradigma tentang kata disiplin yang awalnya tadi merupakan peraturan, kemudian hukuman, paksaan dan lain sebagainya,
Maka di sini ternyata menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan juga oleh siapa itu namanya ya, Diana Gesen atau siapa itu, mengatakan bahwa disiplin itu merupakan proses belajar. Nah, proses belajar ini bagaimana? Nah, di sini proses belajar itu membangun motivasi intrinsik dari dalam siswa, walaupun awalnya tadi berawal dari motivasi apa? Dari luar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian lanjut Pak. Nah, di sini ada beberapa motivasi yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 3 ya Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu motivasi karena adanya hukuman. Nah, jadi kalau motivasi karena adanya hukuman, maka siswa akan berpikir, kalau aku tidak melakukan ini, maka apa yang akan saya dapatkan? Kan ngoten nggih? Jadi anak itu merasa terbebani dalam melaksanakan keinginannya tersebut. Jadi tugas kita bagaimana caranya agar motivasi itu yang timbul dalam diri anak itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Nah, untuk yang motivasi pertama tadi merupakan motivasi yang paling rendah. Artinya apa? Artinya apa? Jadi melaksanakan sesuatu karena takut. Kalau kita melaksanakan sesuatu karena takut, hasilnya maksimal nggak Bapak Ibu? Nggak maksimal ya, karena apa? Adanya rasa takut. Kemudian yang kedua, motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi kalau ini tarafnya agak lebih tinggi dari yang pertama. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, maka hasilnya juga tidak maksimal. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti pada saat penghargaan itu sudah tidak ada atau mungkin tidak diberikan, maka motivasi itu akan hilang dengan sendirinya. Kan nggih? Jadi memang apa itu motivasi dari seseorang dengan orang yang lain itu berbeda. Kemudian motivasi yang ketiga, nah di sini motivasi untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan kurang besar Pak. Ya, untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa contoh memakai helm tadi nggih, kalau siswa tersebut punya keyakinan, oh aku memakai helm karena ingin selamat. Kemudian memakai masker, oh aku memakai masker dengan alasan apa? Untuk melindungi diri. Terus kemudian, oh aku mempelajari matematika misalkan, itu karena saya memang ingin mendapatkan ilmu tersebut dan ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi yang paling tinggi di antara dua motivasi yang lain. Artinya apa? Motivasi ini timbul dari dalam diri anak tersebut. Jadi intinya tujuan dari disiplin positif yaitu apa? Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid tadi nggih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid kita itu termotivasi dari dalam, maka kita tinggal menuntun mereka untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi ngaten ya Bapak Ibu. Jadi tadi materi yang saya sampaikan yaitu tentang paradigma, yaitu perubahan tentang anggapan kita ke siswa. Itu kalau dulu mungkin anak harus manut ke kita dan lain sebagainya,
tapi sekarang sudah berbeda, yaitu apa? Berorientasi, kita disuruh untuk menuntun anak untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin agar mereka dapat apa? Mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang kedua, yaitu masalah kedisiplinan tadi, kita harus mengubah konsep disiplin. Kenapa? Agar kita bisa merubah yang awalnya motivasi itu tidak dari dalam diri anak, itu akan timbul dari dalam diri anak sendiri. Terus kemudian nanti keterkaitan dengan disiplin akan berlanjut kepada motivasi. Jadi nanti kalau anak itu melaksanakan disiplin dengan tertib, timbul dari dalam diri mereka, maka akan timbul juga motivasi dalam diri anak untuk melaksanakan budaya positif. Terus sekarang begini Bapak Ibu, panjenengan bayangkan seandainya anak itu memiliki budaya positif semuanya, maka sekolah kita akan menjadi sekolah yang bagaimana? Menjadi sekolah yang luar biasa, tidak hanya dari slogan, tetapi apa? Juga dapat dilihat dari sikap dan perilaku setiap hari. Jadi kalau siswa kita sudah terbentuk budaya yang positif, maka kita akan lebih bisa untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Apakah harus siswa semuanya? Tidak. Guru juga harus seperti itu. Jadi semua pihak, mulai dari Bapak Ibu guru, siswa, karyawan, orang tua pun harus apa Bapak Ibu? Harus mendukung program ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada siswa, itu nanti bisa disampaikan oleh pemateri berikutnya sama Bu Khairu sama Bu Dina ya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak, materi yang disampaikan oleh Ibu Rini Wahyuningsih SPD, yaitu perubahan paradigma dan konsep disiplin positif dan motivasi. Kepada Bapak dan Ibu semuanya, monggo ada hal-hal yang akan disampaikan, yang akan didiskusikan, diseringkan, waktu dan kesempatan kami haturkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dipersilakan. Apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi Bang masuk ke kami, dalam arti masuk kami itu agak lebih paham daripada yang tadi karena saya agak telat. Untuk apa yang disampaikan ternyata cocok sekali dengan apa yang saat ini harus kita galakkan. Bahwasanya pembinaan karakter pada siswa itu adalah dimulai dari meningkatkan motivasi. Tadi dari 3 hal yang disampaikan tadi, motivasi karena ada hukuman, motivasi karena ingin mendapatkan imbalan, dan motivasi karena ingin menjadi seseorang yang diinginkan. Itu ternyata yang ketiga itu yang memang menjadi satu tujuan utama kita. Tetapi yang 1, 2 itu ternyata menurut saya itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya kurang atau negatif. Motivasi untuk menjadi motivasi karena ingin sesuatu atau karena dipaksa, itu ternyata pun ya ada baiknya. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kita sekarang ini bisa melihat Borobudur ya. Dulu orang itu karena mengerjakan seperti itu karena dipaksa. Karena ada hukuman, ada jalan raya di Angeles, Ancol dan Panarukan. Itu karena adanya kerja paksa. Dipaksa orang itu untuk bekerja. Dan ternyata hal semacam itu saat ini kita bisa nikmatinya, walaupun pada saat itu orang itu melaksanakan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, karena mendapat imbalan atau penghargaan, itu pun pada saatnya orang mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan satu kejuaraan, dipaksa ingin mendapatkan kejuaraan, mendapatkan piala dan bagaimana, itu pun juga merupakan satu hal yang baik sebenarnya, karena mendapatkan ada iming-iming. Aku hanya bergaya lagi ngerjakan seperti ini karena ada hal yang ingin saya dapatkan.
dan seterusnya. Itu juga merupakan suatu hal yang positif sebenarnya, tapi dinilai dari tadi memang yang nomor sekian. Tapi memang yang ketiga inilah yang menjadi satu figur, yang satu jadi kesadaran yang dari diri sendiri. Kalau kita sebagai orang yang beriman menjadi seseorang yang memotivasi diri seseorang menjadi kita sebagai pelajar, contohlah pada figur Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Nah sekarang kalau anak SD, anak STK masih seperti itu, ada fikir sama gurunya yang paling utama. Tapi kalau anak SMK, seperti dengan perkembangan waktu dan zaman, gurunya kayak jamak, sing paling ideal menurut guru SMK, menurut anak SMK itu siapa guru ideal? Itu kadang-kadang agak rancu. Nah, misalnya kalau polling di sekolah ya, mesti yang dia senangi adalah anak-anak yang guru yang tiap hari interaksi dengan mereka. Nah, maka dari itu bagaimana kita, saya bertanya, bagaimana kita bagaimana kita mengajarkan pada anak supaya mereka itu memiliki figur yang seperti dengan guru yang dia inginkan. Figur siapa yang dia inginkan, yang dapat jadikan sebagai contoh suri teladan di sekolah itu, lah itu yang harus kita tanamkan pada mereka. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz, nggih, memang benar tadi ada beberapa kriteria. Memang tadi saya mengatakan bahwa pada awalnya memang harus dipaksa, walaupun mungkin memang perlu istilahnya kerja keras atau mungkin pengorbanan, nggih. Tetapi di saat pemaksaan itu berakibat pada siswa kok anak itu memahami ternyata ini baik untuk saya, maka suatu hari yang mereka lakukan itu akan timbul dari dalam diri mereka. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu tidak cuma sekali itu, nggih. Kita berperilaku itu berkelanjutan. Nah, jadi artinya contoh simpel, misalkan anak ingin mendapatkan juara 1 itu karena hadiah mungkin, nggih. Nah, pada saat anak mendapatkan hadiah itu kok merasa, oh ternyata jerih payah saya dihargai. Nah, dihargai, kemudian saya merasa bangga atau gimana, maka itu akan menimbulkan rasa positif dalam diri anak tersebut. Nah, maka suatu saat, pada saat dia tidak sekolah lagi di SMK atau mungkin bekerja di lingkup yang lebih besar, maka dia akan berupaya berprestasi lebih baik walaupun mungkin tidak mendapatkan penghargaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat anak tersebut ingin mendapatkan juara 1 dengan alasan mendapatkan hadiah, tetapi dalam diri anak itu tidak ada timbul rasa kenyamanan. Oh ternyata saya itu kerja keras kok mendapat hadiah. Mungkin dia itu tidak mendapatkan rasa itu karena memang mungkin belum ada istilahnya pembinaan dan lain sebagainya. Kan kadang anak merasa kurang diperhatikan, nggih. Anak itu ternyata tidak hanya cukup dikasih materi, tidak hanya cukup dikasih uang dan lain sebagainya. Ternyata terkadang mereka itu berbuat ulah di kelas, mungkin ya contoh simpel ya. Itu ternyata aku biar dipanggil wali kelas, ya biar aku nanti dikasih binaan dan lain sebagainya. Lah, itu pada intinya itu mereka butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Jadi memang segala sesuatu itu memang ada penilaian yang istilahnya relatif, Pak. Tetapi secara umum kita itu bisa menilai secara baiknya seperti apa. Jadi memang kita boleh memaksa di awal, karena kalau tidak dipaksa disiplin dan lain sebagainya itu kan memang sulit. Tetapi dengan pemaksaan itu kita bisa memberi masukan atau mungkin pembinaan. Contoh simpel, potong rambut, nggih. Potong rambut itu kan memang susah anak. Tetapi pada saat anak sudah disuruh untuk potong rambut dengan paksa, setelah itu kita ngasih gambaran, kamu nek potong rambut, pada saat kamu praktek di belakang itu nanti kamu pegang mesin dan lain sebagainya aman. Kenapa? Karena rambut panjang itu juga berbahaya. Pada saat mesin beroperasi, kemudian rambutnya leler akhirnya masuk ke mesin kan juga berbahaya. Nah, dengan adanya istilahnya kosakata yang mungkin bisa diterima oleh anak, maka anak itu akan merasa yang pertama diperhatikan tadi. Kemudian yang kedua apa? Timbul dari dalam diri, oh ternyata
Bapak Ibu guru itu memberikan perintah itu ternyata sebenarnya baik untuk saya. Jadi bukan untuk Bapak Ibu guru. Intinya seperti itu. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Muiz dan juga jawaban dari ini, saya hanya ingin memberikan tambahan ilustrasi. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Muiz, siswa itu membutuhkan figur yang seperti apa? Sebenarnya itu sudah terjawab Pak dari apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan mengadakan pendidikan guru penggerak. Guru yang seperti apa yang diharapkan, yang kembali lagi ke konsep Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, luhuri handayani. Dan guru yang memahami bahwa setiap individu itu terlahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya beliau berempat yang harus menjadi guru penggerak, tetapi seluruh guru yang akan mengajar, baik itu guru di sekolah formal maupun guru di rumah seperti ibu, bapak, itu harapannya bagaimana seorang orang tua itu mengembangkan anak didik, mengembangkan anak-anaknya tanpa merasa terpaksa, meskipun awalnya memang harus dipaksa. Contohnya anak saya yang TK, itu ketika menjalankan sholat wajib subuh itu saya suruh bangun, sulitnya bukan main, harus dibangunkan dulu bagaimana caranya. Awalnya memang terpaksa, sholat ini lagi digebuk, dia nggak mau sholat. Tapi setelah dia belajar di sekolah, mendapatkan figur baru dari gurunya juga meneladani. Kemudian dia juga belajar ilmu pendidikan agama. Akhirnya timbul kesadaran-kesadaran dari diri anak. Tadi contohnya Bu Rini menyatakan bahwa potong rambut. Kalau di sini kemarin saya membangkitkan motivasi ke diri anak didik saya yang saya ajar. Saya itu selalu menyempatkan 15 menit sebelum pembelajaran saya buka dulu motivasi anaknya. Jadi, Mas, kamu tadi berangkat dari rumahmu ke sekolah jaraknya berapa? Kamu kesini naik apa? Kamu kesini naik apa? Berapa modal yang kamu keluarkan? Kamu tadi dari tidur, mandi dulu, kemudian berangkat ke sini dengan perjalanan membutuhkan waktu, menghabiskan biaya. Kamu mau apa? Ketika sudah dibangkitkan, oh saya ternyata sekolah itu ada tujuannya. Ketika anak sudah tahu tujuannya, kemudian saya tanyakan, kamu belajar di SMK, tujuanmu untuk apa? Saya ingin Bu, setelah lulus dari sini saya langsung bekerja, gajinya besar, pekerjaannya enak, kemudian bisa membanggakan orang tua. Alhamdulillah itu sudah termasuk motivasi yang lahir dari diri anak. Terima kasih Bu Novi untuk pencerahannya. Jadi intinya memang kita sebagai Bapak Ibu guru memberi suri teladan yang baik untuk siswa kita, nggih. Jadi intinya untuk kemajuan bersama. Mungkin itu materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi intinya kami masih dalam taraf belajar. Itu pun kalau kita mendapat materi 100% belum tentu yang kita terima 100%, mungkin bisa cuma 60%. Jadi intinya Bapak Ibu guru bisa untuk mempelajari materi ini lebih lanjut. Kenapa? Karena memang di media sosial banyak sekali, nggih. Kalau kita mau berkembang lebih maju, kita harus lebih berinteraktif untuk mengembangkan diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.